kali ini kita akan melakukan pembahasan tugas kedua, tugas yang diberikan pada pertemuan 2 kemarin. Nah, bagi kalian yang belum selesai, silakan kerjakan dan kumpul secepatnya, karena itu akan masuk dalam penilaian kita. Oke, di tugas kedua kemarin ada 4 soal yang diberikan. Soal yang pertama, jika fungsi f(x) sama dengan x kuadrat tambah 3x kurang 4 dan fungsi gx sama dengan x kurang 4, maka komposisi dari f dan g atau f bundar g dengan domain x adalah, oke, kita jawab f bundar g x itu berarti fungsi fx dengan domain adalah gx. Nah, gx itu sendiri adalah x kurang 4, berarti fungsi f dengan domain x kurang 4. Oke, sama dengan berapa? Oke, kita jawab aja ya. F dengan domainnya x kurang 4 itu berarti ganti semua x pada fungsi fx menjadi x kurang 4. Berarti x kuadrat berarti x kurang 4 dikuadratkan tambah 3x berarti 3 kali x kurang 4 dikurang 4. Berarti sama dengan x kurang 4 dikuadratkan berarti x kuadrat dikurang 8x ditambah 16 ditambah 3 kali x dikurang 3 kali 4 berapa? 12 dikurang 4. Berarti sama dengan, kita mulai dari pangkat x tertinggi berarti x kuadrat, kemudian min 8x ditambah 3 berarti min 5x, 16 dikurang 12 berarti 4 dikurang 4 0. Berarti jawabannya adalah x kuadrat dikurang 5x. Itu jawabannya. Berarti komposisi dari f dan g adalah f bundar g x sama dengan x kuadrat dikurang 5x. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua, jika fungsi fx sama dengan 2x per x kuadrat kurang 4 dan gx sama dengan akar dari 2x, maka komposisi f dan g atau f bundar gx sama dengan, oke, sama seperti tadi, f bundar gx berarti itu artinya adalah fungsi f yang di dalamnya ada fungsi gx, atau kita bisa tulis f dengan domain ini adalah gx nya apa? Akar 2x. 2x dalam akar ya. Berarti sama dengan masukkan fungsi x, fungsi fx, tapi ganti semua x nya menjadi akar 2x. Berarti jadi 2 akar dari 2x per x kuadrat. Berarti akar 2x dikuadratkan dikurang 4. Berarti sama dengan 2 akar 2x per akar 2x dikuadratkan, berarti akarnya hilang. Berarti jadi 2x dikurang 4. Oke, bisa sederhanakan lagi nih? Bisa. Sama-sama dibagi 2 berarti jadinya akar 2x per bagi 2 berarti x kurang 2. Oke, jawabannya ini berarti komposisi dari f dan g adalah akar 2x per x kurang 2. Oke, sampai sini bisa? Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang ketiga, jika f bundar gx sama dengan x kuadrat kurang 1 dan gx sama dengan x tambah 3, maka fx sama dengan, oke, f bundar gx yang artinya adalah fungsi f di dalamnya terdapat fungsi gx. Itu sama dengan x kuadrat dikurang 1. Oke, gx itu sendiri adalah x tambah 3, berarti fungsi f di dalamnya ada x tambah 3 sama dengan x kuadrat dikurang 1. Oke, kita lihat sini ya. Asalnya itu adalah, kita lihat pangkat x nya ya. Di sini x nya pangkat 1 asalnya, awalnya. Nah, berubah menjadi x kuadrat, berarti x berubah menjadi x kuadrat, berarti diapain x nya? Dikuadratkan. Nah, sedangkan x yang di sini adalah x tambah 3, berarti x tambah 3 harus dikuadratkan juga supaya nanti akan terbentuk x kuadrat, ya kan? Karena sini awalnya x, kita sedangkan hasilnya adalah x kuadrat, berarti semua x nya harus dikuadratkan.
Berarti di sini kita buat dulu X tambah 3 dikuadratkan, itu menjadi X kuadrat tambah 6X ditambah 9. Oke, berarti Fx tambah 3 itu sama dengan X tambah 3 dikuadratkan. Apakah sudah selesai? Belum, kita masih belum tahu. Nah, kalau kita analisa lagi, di sini kita sudah dapat X kuadrat. Kalau X tambah 3 dikuadratkan sudah. Nah, tapi masalahnya adalah di hasilnya itu tidak ada X pangkat 1, ya kan, langsung X kuadrat dikurang 1. Sedangkan di X tambah 3 dikuadratkan itu ada 6X. Berarti kita harus hilangkan 6X-nya. Jadi di sini sudah ada 6X. Bagaimana cara menghilangkan 6X? Berarti kita kurangkan dengan, di sini kita punya X, berarti 6 dikali X tambah 3. Oke? Nah, berarti di sini sudah ada 6X. Ini nanti ada 6X dikurang 6X. 6X-nya sudah berhasil kita hilangkan. Nah, kalau kita lihat lagi di tadi X tambah 3 dikuadratkan, ini sudah X kuadrat sudah ada, 6X sudah berhasil kita hilangkan. Sekarang tinggal angka 9-nya. Nah, di sini X tambah 3 dikuadratkan itu di akhirnya, di ujungnya ada tambah 9. Sedangkan di hasilnya, di komposisinya itu adalah minus 1. Bagaimana cara merubah 9 menjadi minus 1? Oke, kita lihat dulu ya. Nah, di X tambah 3 dikuadratkan kita punya ujung-ujungnya adalah tambah 9. Kalau di sini min 6 kali 3, berarti di sini ada min 18. Oke. 9 dikurang 18 berapa? Sama dengan min 9. Sedangkan di sini ada min 1. Berarti bagaimana supaya min 9 berubah jadi min 1? Berarti kita tambahkan 8. Berarti komposisi dari F dan G, atau F di dalamnya ada fungsi X tambah 3, itu sama dengan X tambah 3 dikuadratkan dikurang 6 X tambah 3 tambah 8. Oke. Nah, sekarang ditanya Fx-nya, berarti tinggal ganti saja X tambah 3 menjadi X. Berarti Fx sama dengan X kuadrat dikurang 6X tambah 8. Itu jawabannya. Selain cara yang tadi, ada lagi cara lain atau metode lain untuk mengerjakan soal nomor 3. Tadi sudah kita simpulkan bahwa F bundar Gx itu sama dengan fungsi F yang di dalamnya ada fungsi Gx, atau F di mana domainnya adalah X tambah 3. Nah, di pertanyaan sini kita disuruh mencari Fx. Nah, berarti Fx tambah 3 supaya menjadi X tambah 3, menjadi X, ya kan? X tambah 3 supaya menjadi X, berarti X tambah 3-nya harus kita kurangkan dengan 3. Akhirnya nanti jadi X. Oke? Nah, kita tulis lagi, berarti Fx tambah 3 sama dengan X kuadrat dikurang 1. Nah, kita maunya Fx saja. Berarti Fx sama dengan, kita masukkan yang tadi, kita kurangkan 3. Berarti X kurang 3, kita ganti semua X menjadi X kurang 3. Dari mana caranya? Karena kita ingin menghilangkan plus 3-nya. Berarti sini harus kita kurangkan 3. Berarti X kurang 3 dikuadratkan dikurang 1 sama dengan X kuadrat kurang 3 dikuadratkan, berarti X kuadrat ditambah dikurang 6X ditambah 9 dikurang 1, berarti sama dengan X kuadrat dikurang 6X tambah 8. Oke? Jadi ada dua cara untuk mengerjakan soal nomor 3. Bisa cara yang pertama tadi atau cara yang kedua. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal yang terakhir, soal yang keempat adalah jika fungsi fx sama dengan 2x tambah 1 per x dan komposisi f dan g atau f bundar gx sama dengan x kurang 2, maka g dengan x sama 3 sama dengan berapa nilainya? Oke. Di sini kita lihat dulu dari komposisinya dulu, gabungannya. F bundar gx artinya
fungsi f di dalamnya ada fungsi gx sama dengan x kurang 2. Nah, soal ini kebalikan dari soal sebelumnya. Kalau tadi yang sebelumnya soal ketiga kita tahu fungsi gx fungsi dalamnya, sedangkan fungsi fx-nya kita tidak tahu. Oke, nah sekarang kebalikannya. Kita dikasih tahu fungsi fx, tapi fungsi gx-nya tidak dikasih tahu. Oke, nah kita mulai dulu dari awalnya, dari fungsi fx. Fx sama dengan 2x tambah 1 per x. Oke, nah kalau dia f bundar gx berarti dalamnya ada fungsi gx. Karena kita tidak tahu fungsi gx itu berapa, oke, untuk soal seperti ini ingat ya, kita misalkan dulu gx-nya itu sebagai a atau simbol lain yang kalian suka, misalnya bm atau apa, asalkan jangan x. Oke, kita misalkan gx sama dengan a. Oke, karena kita tidak tahu gx-nya, berarti f di dalamnya ada gx, ganti x-nya menjadi a, berarti 2a tambah 1 per a. Itu dia. Oke, nah jadi kita masukkan ke dalam sini, berarti f a itu sama dengan x kurang 2, ganti a nya menjadi 2a tambah 1 per a sama dengan x kurang 2. Oke, bisa sampai sini. Ini kan f gx berarti sama dengan f a. Oke, nah berarti kita pengen tahu a nya, kita kali silang, berarti 2a tambah 1 sama dengan ini kali silang, berarti a dikali x kurang 2. 2a ditambah 1 sama dengan ax dikurang 2a. Oke, nah berarti 2a dikurang ax ditambah 2a itu sama dengan min 1. Nah sekarang kita lihat, kita gabungkan 2a tambah 2a berarti jadi 4a, berarti 4a dikurang ax itu sama dengan min 1. Oke, kita lanjut lagi samping ini, berarti kita keluarkan a nya, berarti a dikali 4 dikurang x sama dengan min 1. A sama dengan min 1 per 4 dikurang x. A nya itu apa tadi? Gx, berarti Gx itu sama dengan min 1 per 4 dikurang x. Gx nya kita sudah dapat. Sekarang untuk G dengan x sama dengan 3, berarti tinggal masukin, ganti x menjadi 3, berarti G dengan x sama dengan 3 sama dengan min 1 per 4 dikurang 3 sama dengan min 1 per 1 sama dengan min 1. Berarti jawabannya adalah min 1. Oke, bisa sampai sini. Jadi kalau untuk soal seperti ini, kita misalkan dulu isinya sebagai A atau simbol yang lain. Oke, demikian pembahasan tugas kedua kita. Bapak ucapkan selamat belajar dan sering-seringlah berlatih. Jangan lupa untuk selalu mengerjakan tugas, karena nilai yang akan dimasukkan dalam rapat adalah gabungan dari nilai ujian kalian dan nilai tugas kalian. Oke, nah sampai jumpa di pembahasan tugas berikutnya. Bye-bye.